يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan lagi pelajaran tasrif kita, yang mana sekarang kita masuk pada wazan yang kelima, ya, masih di bab sulasi mujarrad, tasrif istilahi, ya, sulasi mujarrad wazan kelima. Seperti yang kita lihat di sini, fa'ula yaf'ulu. Nah, di sini, ya, sebelum kita baca, ya, penting sekali kita untuk memahaminya. Jadi disimak baik-baik. Ya, di wazan kelima ini itu menunjukkan sifat, ya. Jadi umumnya ini semuanya sifat, ya, bukan suatu pekerjaan. Ya, seperti kan memukul, ya, memukul, ya, itu pekerjaan. Ya, lalu misal apa lagi? Menolong, ya, membuka, menulis. Nah, di sini umumnya itu sifat, ya. Misal di sini kita lihat, ya, mauzun pada bina salim, yaitu hasuna. Hasuna di sini artinya baik, ya, baik. Jadi di wazan kelima ini khusus untuk sifat-sifat, ya, bukan sebenarnya kata kerja dia, ya, sifat-sifat. Jadi wazan kelima khusus untuk sifat. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian perhatikan di sini di sigo isim fa'il, yaitu di sini hasanun. Ini bukan sigo isim fa'il, namun ini dinamakan sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifat musyabbaha bismil fa'il. Nah, sifat, ya, sifat musyabbaha, sifat yang menyerupai bismil fa'il, ya, dengan isim fa'il. Jadi sifat yang menyerupai dengan isim fa'il. Ya, jadi ini bukan, tidak boleh kita katakan sigo isim fa'il, bukan, tapi sifat musyabbaha bismil fa'il. Nah, karena dia sifat, ya, jadi di sini tidak boleh kita katakan isim fa'il, tapi sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifat yang menyerupai, ya, dengan isim fa'il. Hasanun berarti artinya yang baik atau orang yang baik, ya. Seperti dohuma. Nah, ini artinya badannya besar atau gendut, ya. Gendut, ya. Kata lain dari dohmun itu gendut. Kata lain dari saminun, ya, dohmun gendut, ya, besar badannya. Ya, janubah ini junub, ya. Apa itu junub? Ya, insyaallah kita sudah paham bersama. Syajua berani. Ya, sifat, ya, semua, ya. Jabuna lawan dari syajua. Diddu syajua lawan dari syajua, yaitu penakut. Jadi jabuna ini jabanun penakut, syuja'un berani, jabanun penakut. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, ya, di wazan kelima ini semua umumnya, ya, menunjukkan sifat, ya, bukan kata kerja, ya, secara makna gitu. Lalu yang kedua, pada sifat setelah masdar itu bukan isim fa'il, tapi dinamakan sifat musyabbaha bismil fa'il. Kemudian yang ketiga dan terakhir, di sini seperti yang kita lihat di kitab ini disebutkan ada sigo fi'il amr, fi'il nahi beserta isim makan dan alatnya, isim makan dan zamannya. Namun yang tepat itu tidak ada, ya. Jadi yang tepat di wazan kelima ini hanya sampai sifat musyabbaha saja. Sifat musyabbaha. Tidak ada fi'il amr, fi'il nahi dan seterusnya, tidak ada. Karena dia sifat, ya. Jadi bahasanya gimana kalau kita menyuruh orang misal jadi baik, baiklah misal gitu. Maka kita tambahkan kun. Ya, kun. Ya, seperti yang kita sering dengar, kan, ya, kita ketahui bersama, kun fayakun, ya, jadilah maka jadilah, ya. Itu kalimat, ya, ketika Allah menciptakan makhluknya, manusia, ya, dan yang lain-lainnya, ya, Allah mengucapkan cukup kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Nah, jadi hasanun ini, ya, ketika kita ingin jadikan fi'il amr, ya, itu tidak ada fi'il amrnya, tapi kita katakan kun hasanan. Ya, jadilah kamu baik, ya, atau baiklah. Misal kita bilang beranilah, ya, ayo beranilah, berani. Ya, kita katakan kun syuja'an. Kun syuja'an, kita pakai kun lalu tambahkan kita menggunakan sigo sifat musyabbaha. Dan sifat musyabbahannya di situ kita jadikan fathatain. Misal lagi la takun jabanan, jangan jadi
orang penakut, jangan jadi penakut. La takun jabanan. Ya, la takun jabanan. La takun misal apa? Hasanan ya, misal jangan jadi baik ya, misal mungkin penjahat katakan ke teman-temannya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin menyuruh orang jadi baik dan seterusnya, tambahkan kun ya. Kalau dia kata-kata tersebut masuk pada wazan kelima. Nah, itu sedikit penjelasan ya. Nah, namun jika ada yang tidak kita pahami ya dari penjelasan tersebut, ingat tidak harus kita pahami langsung ketika kita mendapatkan materi baru. Tidak harus. Ya, itu butuh proses ya. Nah, kita baca di sini wazannya dulu. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'alun. Kemudian mauzun bina salim. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi sedikit, kita baca sedikit di sini. Ya, kalau isim fa'il kan ya, hampir isim fa'il itu semuanya polanya sama. Ya, bunyinya fa'ilun, doribun, nasirun, qatilun, harisun. Nah, namun di sifat musyabbah itu seperti masdar. Ya, seperti masdar, dia simai, langsung didengarkan orang Arab itu berbicara, langsung diambil dari kalamul Arab, ya, ucapan orang Arab. Ya, jadi dia tidak ada polanya. Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, dengan kita mencarinya di kamus, ya, dengan belajar. Jadi seperti itu ya, seperti masdar ya, kita harus menghafal, carinya ya di kamus-kamus bahasa Arab. Nah, kita baca lagi satu lagi ya, syaju'a. Syaju'a di sini kita baca syaju'a yasju'u syaja'atan, syuja'un. Nah, hasanun, dohmun, junubun, syuja'un. Beda-beda kan sifat musyabbah, karena sifat musyabbah itu langsung didengar dari kalamul Arabi. Ya, ucapan orang-orang Arab ya, seperti itu. Ya, jadi ini saja apa yang kita pelajari. Nah, di situ juga terakhir ya bisa kita lihat ajwaf wawi ya, tola yatulu tulan, tawilun. Nah, ini dia. Ya, ini sering mungkin kita dapati ketika kita belajar bahasa Arab, tawilun, tinggi. Ya kan? Nah, itu saja. Semoga yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Naktafi bihadzal kalam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya la tusyrik billahi innash syirka la zulmun 'adzim.